Dia menodongkan pistol ke dirinya sendiri. Lalu menarik pelatuknya. Orang mengira dia sudah mati. Tapi detik berikutnya, dia berdiri dan menarik peluru di dahinya. Orang mengira ini adalah syuting. Aku sudah melihatnya. Aktor ini jelek. Siapa yang bilang? Bukan aku. Orang itu langsung bersembunyi. Orang di belakangnya takut disalahkan. Jadi dia bergegas memberitahunya. Tapi dia tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Jadi dia bergegas kabur. Huang Mei bergegas mengejar. Tapi saat mengejar, cermin muncul di depannya. Dia secara perlahan melangkah maju ke cermin. Apa-apaan ini? Parah. Youkai apa ini? Keduanya ketakutan dan meninggalkan cerminnya. Pecahan kaca membuatnya semakin bingung. Dari mana iblis ini berasal? Beraninya menghalangi raja. Dia mengeluarkan gada dan memukul kaca. Saat ini dia melihat orang tadi. Tapi saat berlari dia jatuh ke selokan. Dia merangkak maju di selokan. Dan berubah menjadi kupu-kupu. Xiao Qian pikir dia telah lolos. Jadi dia bernafas lega. Saat itu dia bertemu anak kecil. Melihat kupu-kupu di tasnya, anak itu langsung memasukkannya ke dalam toples. Setelah tahu hanya kupu-kupu, Xiao Qian beranjak pergi. Saat Huang Mei menjadi manusia, anak itu ketakutan hingga menjatuhkan toplesnya. Apa ini? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Anak itu ketakutan. Dia berbalik dan lari sambil berteriak. Huang Mei masih di dalam toples. Dia mengeluarkan gada dan memecahkan toples. Dia mengambil pecahan kaca. Sayang sekali harta bagus dirusak olehku. Dia terbang untuk mengejar Xiao Qian. Benar saja. Dia menemukannya dengan cepat. Dia mengikutinya ke dalam gedung. Saat Xiao Qian lengah, dia melakukan serangan. Tapi mengenai orang yang lewat. Xiao Qian masuk ke lift. Huang Mei bergegas mengejarnya. Tapi lift sudah menutup. Tidak bisa dibuka dengan tangan. Ini membuatnya bingung. Tak lama lift dibuka lagi. Kamu mau kemana? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu membawaku? Jangan pikir jika berubah menjadi wanita. Aku tidak akan memukulmu. Penjaga langsung menghampiri. Huang Mei memegang tongkat listrik. Huang Mei sadar itu terlalu kuat. Dia berubah menjadi asap hitam dan terbang ke atas. Dan langsung diserap oleh penyedot debu. Lepaskan aku. Saat petugas kebersihan membuka penutup mesin, Huang Mei terbang keluar. Resepsionis langsung pingsan. Apakah aku boleh lewat? Kamu tidak boleh lewat sini. Pergi. Aku tidak akan bertanya lagi. Aku tidak memintamu. Apakah kamu baru saja memanggilku? Tak lama resepsionis itu bangun. Tapi saat melihatnya lagi, dia pingsan lagi. Melihat Huang Mei di sana, Xiao Qian bergegas bersembunyi di kantor. Kenapa kamu kembali? Saat Huang Mei membelakanginya, dia menyelinap keluar. Satpam kembali mendatanginya. Melihat tongkat listrik, Huang Mei bergegas lari ke jendela. Setelah turun dari atas, dia langsung menemukan Xiao Qian. Tapi dia tidak berani bertindak sembarangan. Harta apalagi itu? Mantra apa yang dia katakan? Siapa ya? Bukan aku yang bilang. Aku tidak pernah merendahkan penampilan orang lain. Orang di depanku yang bilang kamu jelek. Tapi Huang Mei tidak percaya. Dan bersiap untuk mengajarnya. Untung saat itu ada polisi. Huang Mei melihat tongkat listrik. Jadi dia bergegas kabur. Dia bersembunyi di samping tong sampah. Melihat polisi yang mengejarnya, dia berubah menjadi tong sampah. Pak, apakah ada yang berlari lewat sini? Tadi ada. Lewat sebentar lalu menghilang. Lalu muncul tong sampah ini. Saat polisi masih bingung, ada orang yang membuang puntung rokok. Tong sampah tiba-tiba tersedak. Batuk tanpa henti. Mereka pikir ada orang di dalam. Tapi saat mendekat untuk melihat, tidak ada orang di sana. Polisi hanya bisa pergi. Saat pria tua itu pergi, Huang Mei berubah kembali, membuang puntung rokok di mulutnya. Dia lelah dan lapar. Saat melihat anak yang sedang makan es krim, dia memastikan sekeliling, lalu merebut dan memakan es krimnya. Aku sangat kedinginan. Monster. Kamu tidak takut padaku? Angkat tangan. Huang Mei langsung ingat senjata yang dia temui sebelumnya. Jadi dia mengangkat kedua tangannya. Dan mengembalikan es krimnya. Berbaring. Oke. Kamu sudah mati sekarang. Hari ini anak kecil menindasku seperti ini. Aku adalah sang raja Huang Mei. Tapi telah dipermalukan seperti ini. Menjelang malam, dia masih belum makan. Dia duduk di tepi air mancur untuk beristirahat sejenak. Air ini mengalir ke atas. Raja Naga benar-benar tahu bagaimana melakukannya. Aku harus menjadi putra mahkota Raja Naga. Pinjamkan aku tanahmu yang berharga untukku beristirahat. Kenapa kamu meniruku?
Butuh beberapa saat baginya untuk sadar. Apakah aku berada di negara lain? Dia lapar dan memeluk tiang listrik dan tertidur. Dia bermimpi sedang makan. Saat ini Xiao Qian lewat. Melihat ada Huang Mei. Dia bersiap untuk pergi. Tapi saat ini mobil melaju kencang. Membuat Huang Mei terbangun. Xiao Qian takut untuk bergerak. Tak lama Huang Mei menemukannya. Kamu terlihat familiar. Aku mirip dengan banyak orang. Silakan lihat wajahku. Aku tidak pernah melihatmu. Maafkan aku. Lain kali berhati-hatilah. Bisakah kamu mendengarku? Huang Mei belum sadar. Xiao Qian sudah berlari jauh. Huang Mei sadar ada yang salah. Dia bergegas mengejarnya. Xiao Qian menabrak pria tua pemungut sampah. Pria tua menyuruhnya untuk memungut botol. Dia berjongkok untuk memungutnya. Huang Mei muncul. Apakah kamu akan berpura-pura lagi? Jangan banyak bicara. Mari kita makan sebelum berbicara. Xiao Qian hanya bisa setuju. Tapi dia membawanya ke rumah sakit jiwa. Jika tidak percaya dokter bisa bertanya padanya. Apakah kamu saudara angkat Sun Wukong? Tentu saja, Sun Wukong menyebut dirinya sebagai Qi Tiandai. Raja Agung adalah Qi Tin En Hitan. Dokter merasa Huang Mei sakit jiwa. Xiao Qian bilang makanan di sini gratis. Setelah masuk, Huang Mei dikurung. Dia tahu bahwa dirinya telah ditipu. Dia melihat jendela di belakang. Dia berubah menjadi kertas dan terbang keluar. Setelah keluar, dia bertemu dengan pria tua yang sedang memungut sampah. Pria tua merasa kasihan melihatnya. Dia memberikan 10 dong. Apa ini? Kamu belum makan. Bagaimana memakan ini? Banyak cakap. Taruh di mulutmu. Terima kasih Ancong. Setelah berterima kasih, dia langsung memakan uangnya. Tapi langsung memuntahkannya. Sayang sekali. Untungnya setelah beberapa saat, dia melihat ada yang memakan ayam bakar. Dia bersiap dengan lembut, dan mengambil tulang di sebelahnya. Orang mengira dia hanya pengemis. Wang Tianba merasa tertarik padanya. Dari mana asalmu? Tie Loyin. Apakah kamu pernah mendengarnya? Dalam perjalanan ke barat, bukankah ada pagoda Tie Loyin? Apakah ada orang lain di rumahmu? Ada 500 murid. Mereka tidak tahu bahwa Huang Mei adalah Youkai. Apakah kamu tahu cara memasak dan mencuci? Wang Tianba membawanya pulang. Huang Mei tinggal di sana sebagai pelayan. Dia tak harus mengembara lagi. Namamu kurang bagus di sini. Aku akan memanggilmu Ah Huang. Kamu terlalu kotor. Xiao Wu bawalah dia mandi. Ini tempat mandi. Ini showernya. Nyalakan. Matikan. Nyalakan. Cobalah nyalakan. Benar. Betul sekali. Senang. Sangat menyenangkan. Jangan bermain lagi. Mandi cepat. Xiao Wu memberinya sabun dan sampo. Lalu pergi. Huang Mei haus dan meminum air. Melihat air yang bisa dimainkan dan diminum, dia bergembira seperti anak kecil. Besoknya, setelah Huang Mei selesai masak, Fei Yan masih belum kembali. Wang Tianba menyuruh Huang Mei untuk meneleponnya. Tanyakan kapan dia akan kembali. Bagaimana? Telepon dia. Gunakan itu. Meski Huang Mei belum paham, tapi dia tidak berani bertanya lagi. Dia pergi ke telepon dengan curiga. Dia menunjuk ke telepon. Melihat Xiao Wu mengangguk. Dia merasa benar. Akui saja. Kapan kamu kembali? Kapan? Kapan kembali? Kapan kembali? Kapan kembali? Setelah melihat perbuatannya, dua orang bergegas menghampiri. Apakah kamu sengaja? Xiao Wu bawa dia ke samping. Keluarkan asap. Xiao Wu memegang sendal dengan marah. Setelah dipukul beberapa saat, Huang Mei memikirkan perkataannya. Dia membiarkan dirinya merokok. Dia benar-benar merokok. Tapi mereka tidak menyadarinya. Hari itu ketiganya sedang pergi. Huang Mei sendirian dan bersih-bersih. Akhirnya selesai. Saat akan istirahat sebentar, dia terkejut dengan remote televisi. Dia memegangnya dan menelitinya. Dia menyalakan televisi. Kebetulan siaran perjalanan ke barat. Tang-tang begitu sakit. Lapar kan? Sakit. Tidak cukup bagiku untuk makan. Huang Mei sadar. Kenapa kamu ada 4? Membuatku bingung saja. Saat dia hendak menangkap Tang-tang, Su Wu muncul di televisi. Huang Mei mengeluarkan gada dan berjalan di sekitar televisi. Dia tidak bisa menemukan siapapun. Tentunya mereka ada di televisi. Huang Mei memukul televisi dengan gada, tapi tidak mengenai Tang-tang. Dan malah dia yang tersengat listrik. Ketiganya kembali dan melihat televisi yang rusak. Bersiap untuk memarahi Huang Mei, tapi Huang Mei langsung melompat turun. Ini lantai 16. Apakah dia mati? Tapi detik berikutnya dia muncul.
Ketiganya langsung tercengang. Huang Mei berlari dan melompat lagi. Setelah melakukannya berkali-kali, akhirnya dia mengeluarkan listrik di tubuhnya. Saat ini ketiganya tahu bahwa dia bukan orang biasa. Hari itu Huang Mei datang ke restoran. Dia memesan banyak makanan, tapi dia tidak membayarnya. "Bayar Pak." "Kamu masih belum bayar." "Aku tidak beli. Aku tidak beli apapun." "Kamu masih belum membayar." "Berapa yang harus dibayar?" 3.400 yuan. Huang Mei tidak tahu uang itu apa. Kebetulan melihat yang sedang menghitung uang. "Tunggu sebentar." Di tangannya muncul setumpuk uang. Dia memberikannya ke pelayan. "Tunggulah sebentar." Pelayan mengira dia penipu. Dan pendeteksi mata uang langsung mengeluarkan peringatan. Pelayan langsung memanggil satpam. Huang Mei tidak tahu apa yang terjadi. Satpam ingin membawanya ke kantor polisi. "Aku tidak mau. Aku tidak mau pergi. Kalian menindasku. Kalian penindas." Untung ada seorang pria yang menghampirinya. Dia juga membantu membayarnya. Tidak apa-apa. Huang Mei merasa pria itu baik padanya. Jadi saat pria itu keluar, dia mengikutinya. "Ada apa?" "Tidak ada apa-apa. Jika tidak punya uang, jangan pergi ke tempat makan seperti ini." Yu Shuowei tidak tahu bahwa Huang Mei ada di atap mobilnya. Saat kepalanya muncul di kaca depan, Yu Shuowei ketakutan dan bergegas menginjak rem. Huang Mei langsung terbang jauh. Yu Shuowei pikir dia terluka. "Ayo kita pergi ke rumah sakit." "Aku baik-baik saja. Aku benar-benar baik saja." "Aku tidak percaya. Kamu lihat, tidak apa-apa. Aku tidak membohongimu. Biarkan aku mengantarmu pulang." "Di mana rumahmu?" "Tie Tai Tin." "Masuklah ke dalam mobil." Yu Shuowei membawa ke Tie Tai Tin di utara. "Awalnya tidak ada itu di sini. Apakah kamu punya nomor telepon anggota keluargamu?" Huang Mei mengeluarkan selembar kertas. Di kertas itu ada nomor telepon. Huang Mei meminta bantuannya. Setelah selesai menelepon, dia bilang keluargamu akan datang menjemput. Huang Mei tidak mau pergi. "Aku tak mau pergi ke sana. Setiap hari mereka membuatku mencuci baju, memasak dan memukulku. Jika kamu tidak keluar dan membuat masalah, aku yakin mereka tidak akan memukulmu lagi." Setelah itu, Yu Shuowei bersiap untuk pergi. Tapi saat akan pergi, dia merasa ada Huang Mei di atap mobil. "Jika kamu tidak turun, aku akan memukulmu juga." Huang Mei hanya bisa turun, melihat dia yang kesepian lagi. Dia tiba-tiba merasa sedih. Dia ingin kembali ke Tie Tai Tin. "Aku merindukan 500 muridku." Setelah kembali, dia memimpin ketiganya untuk mencuri. Saat melihat mainan di kamar, dia bilang itulah yang telah membawaku ke sini. Huang Tianba melihat mainan itu. Efeknya sangat kuat. Mereka semakin bertekad untuk mencurinya. Tapi pemiliknya membawa mainan itu keluar. Mereka mengikutinya sepanjang waktu. Pergilah ke stasiun telepon, dan menyamar menjadi orang lain. Huang Mei berubah menjadi Yu Shuowei, lalu pergi mendekat. Saat dia menjelma menjadi Yu Shuowei melihatnya dari jauh. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.